mendengarkan podcast ini. Dari ibu rumah tangga usia 45 tahun di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nomor telepon 0853 506 dan seterusnya. Salam Pak, saya berasal dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya seorang ibu rumah tangga usia 45 tahun. Dulu sebelum saya bertobat, saya pernah kawin dan punya anak 2. Menginjak usia perkawinan kami 10 tahun, kami bercerai karena saya tidak tahan. Suami suka mukul dan penjudi, dan sekarang saya kawin lagi dengan laki-laki lain dan punya anak 1. Akhir-akhir ini saya sering mendengar khotbah Bapak yang selalu menguatkan saya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah saya layak menerima pengampunan dari Tuhan mengingat kasus saya 2 kali kawin? Dan apa yang harus saya lakukan sekarang agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan? Mohon jawabannya. Yang pertama, Tuhan itu mau urusan dengan ibu hari ini, bukan ibu 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, atau ibu 5 tahun yang lalu, atau ibu bulan lalu. Tuhan mau berurusan dengan ibu hari ini. Artinya, apa yang sudah kita lakukan, kalau itu merupakan kesalahan, ya kita akui. Dan kita bertobat. Bertobat artinya tidak bermaksud mengulang. Ya. Ibu sudah menerima pengampunan. Dari cara ibu tulis ini, ibu sudah bertobat. Tuhan sudah melupakan. Kalau Tuhan sudah melupakan, Boyo jangan diingat lagi. Tuhan saja sudah lupa loh, ibu kok mau ingat-ingat. Ya. Ibu sudah diampuni, kesalahan ibu sudah dibuang. Sekarang ibu harus memulai hidup baru, bagaimana menyenangkan Tuhan. Dengan setiap perkataan kita setiap hari, pikiran perasaan kita, tindakan perbuatan kita. Ya, berbahagialah orang yang telah menerima pengampunan, yang dosa-dosanya tidak diingat lagi oleh Elohim Yahweh, Allah Bapa. Oke? Semua itu terjadi karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga usia 52 tahun. Ya, 0852 2572 dan seterusnya. Selamat pagi Pak Erastus. Selamat pagi. Kebetulan ini juga pagi hari saya membacakan Anda punya pertanyaan. Saya ibu rumah tangga usia 52 tahun. Hidup saya semasa muda penuh dengan dosa. Saya sudah bertobat dan saya yakin Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya tersebut. Amin. Pertanyaan saya adalah, apakah saya harus memohon ampun terus untuk dosa-dosa di masa lalu tersebut? Walah. Ini pertanyaan yang mudah sekali dijawab. Anda sekali minta ampun, Tuhan mengampuni, Tuhan lupa. Lah, Tuhan sudah lupa kok Anda masih ingat. Ini kalau ilustrasi ya, didramatisir begini. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Tuhan berkata, ku ampunin, aku lupakan. Besoknya datang lagi. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Tuhan tanya, dosa yang mana? Yang itulah Tuhan yang minggu lalu aku sudah lakukan dosa dan aku akui kemarin. Yang mana ya? Maksud Tuhan lupa. Aku bermaksud melupakan. Kalau kita bermaksud melupakan masih ingat saja. Tapi Tuhan yang maha sempurna. Kalau berkata lupa, Tuhan melupakan. Sudah tidak ada dalam catatan. Kalau ini saya dramatisir ya. Malaikat coba buka tanggal berapa tadi? Tanggal 1, terus 1 Mei. Dia bikin salah. Malaikat buka. 1 Mei, ibu siapa ini? Ibu ini. Ibu RT ini. Nggak ada Tuhan. Udah bersih nih. Dihapus oleh darah Yesus. Dihapus Bu. Udah jangan diingat-ingat lagi. Oke? Tuhan memberkati. 0822736552 dari pria usia 31 tahun Balige Toba, Sumatera Utara. Shalom Horas. Horas Lai. Salam sejahtera. Salam kenal dari kami usia 30 tahun pria dari kota kecil Balige. Dalam wadah YouTube Abam, Anda bertanya kita menjawab. Selama ini saya perhatikan memberanikan saya untuk menulis keberadaan kami saat ini dan bertanya kepada
Kami adalah gereja yang sangat kecil dan di ujung tanduk. Maksudnya apa ini? Sebelumnya almarhum ayah saya adalah gembala. Seiring proses pelayanan jatuh kepada saya bersama istri yang sangat saya cintai. Kami bergumul untuk tetap membuka gereja dan nyaris tinggal saya sendiri dan jemaat sekaligus pelayan di gereja. Tinggal saya sendirian, jemaat sekalian pelayan di gereja. Melalui pengajaran Alkitab dari Om lewat media sosial, saya dengarkan mempengaruhi gairah saya. Tapi saya akui saya jatuh bangun dan kebanyakan gagal. Lewat proses kehidupan yang saya alami, saya memilih menderita walau berat dan sukar jalannya. Ini lagu saya nih, kalimat ini. Dan sukar, walau berat dan sukar jalannya. Om baru-baru ini ayah saya meninggal dunia karena mengalami pecah pembuluh darah otak disebabkan mendengar berita kalau Iboto saudari saya berselingkuh dengan karyawannya. Kami berusaha untuk menegur mereka dan melakukan pendekatan malam menjadi berdoa depan gereja saat kami ibadah. Rumah mereka dekat gereja. Maafkan saya Om, saya bodoh terpancing siasat setan dan akhirnya saya dan abang saya nyaris dipenjarakan karena berkelahi dengan selingkuhannya dan tidak ada sama sekali belas kasihan dari saudari saya beserta polisinya. Om, saya sedih karena kasus itu ayah saya meninggal dunia. Sisa jemaat 2 kakak. Abang saya patah semangat dan istri saya kepahitan dan saya kalah. Pertanyaan saya, apakah saya benar dipilih untuk melayani gereja ini? Ataukah sayalah penghambatnya? Karena menurut ayah bukan saya yang dipromosikan tapi abang saya. Karena pekerjaan saya adalah pengecer telur ayam di kedai-kedai. Ya kalau memang abang, kenapa nggak diberikan ke abang saja? Tapi kalau abang tidak mau, Anda tetap di situ mendukung abang. Tidak jadi gembala tidak apa-apa. Menjadi wakil gembala atau pengerja. Tapi yang jelas menurut saya gereja itu harus dipertahankan. Walaupun tinggal 2 kakak, enggak apa-apa, bikin aja sel group sedikit-sedikit. Lalu ikuti suara kebenaran yang Om sampaikan, yang saya sampaikan. Ngerti? Lai? Nak? Apa yang saat ini bisa saya lakukan Om? Padahal saya sudah jatuh dan sangat susah bangkit adalah belum menemukan Bapak rohani yang cocok dengan pengajaran Alkitab yang logis seperti yang Om miliki. Kamu ini orang yang dipilih Tuhan untuk mengerti kebenaran. Nanti saya suruh staf saya yang orang Batak, yang cinta Tuhan, yang dewasa rohani, untuk membimbing kamu. Ya, Lai? Nanti saya suruh. Apakah Bang Robson, apakah Bang Yudika, atau apa ya? Apakah Om bisa membantu kami untuk mentoring pelayanan ya Om? Karena saya kurang punya apa-apa pengalaman pelayanan. Saya segan sekali karena beda gereja begitu. Tidak masalah. Tetaplah di gereja sinode Anda. Kami akan mementor. Kami akan membimbing. Tidak usah harus mesti pindah ke gereja suara kebenaran Injil. Tidak harus. Yang penting Anda manusianya yang diubah dan jemaat dipulihkan. Nanti di surga Tuhan nggak tanya kita dari denominasi mana. Ya. Oke, Yesus kita sama. Tapi pengenalan yang beda. Ya. Jangan berpikir kalau gereja A, Yesusnya lebih gemuk dari Yesus satu yang lebih kurus. Yesusnya sama, cuman pengenalannya yang beda. Harus lebih mengenal dia. Mohon maaf Om, surat ini panjang sekali, nggak dibaca di YouTube juga tidak apa-apa. Saya baca. Titip salam untuk Pak Wiknyo, Tanto juga Om. Salam kenal, saya sudah kenal Om khotbah Om dari tahun 97. Kalau nggak salah masih bentuk kaset. Tape khotbah akhir zaman, saya masih anak kecil. Oh masih kecil. Aku senang melihat pembicara GSKI semuanya keren, ada keren gitu. Pasti Bapak di surga bangga melihatnya. Amin. Terima kasih sudah membaca saya Om. Sudah membaca ya Om Eras. Bapak di surga memberkati keluarga. Oke. Ini harus dilindungi. Lai ini harus dilindungi. Usia 30 tahun. Lebih muda dari saya 20 tahun. Oke. Holong do horaku. Ya. Holong ho horaku. Di bagasan Tuhan. Holong do horaku tuho di bagasan Tuhan. Oke.
Terima kasih. 0819 15 11 5 dan seterusnya. Salam Pak Eras, langsung aja ya Pak karena ceritanya panjang. Saya seorang ibu dari 2 anak yang cukup bermasalah, adalah anak sulung kami yang usianya sekarang 20 tahun. Sudah mengaku agnostik. Nah ini masalah kalau sampai terkena filosofi yang Tuhan tidak berkenan ini. Ini dunia kita ini memang sudah rusak banget. Ya. Ini satu hal yang memang menyedihkan ya. Biasanya biasanya orang modern, ilmuwan atau orang yang berpikir sekuler itu tidak percaya adanya hal-hal yang bersifat rohani atau yang tidak bisa diverifikasi ala sains, yang tidak memiliki dasar rasio. Jadi Tuhan atau dewa atau ilah atau hal yang mistik itu atau hal yang supranatural yang dianggap tidak memiliki dasar logika itu dianggap tidak ada atau tidak perlu ada ya. Ini sayang ya, bisa begitu ya, tapi tidak apa-apa, kita akan berjuang untuk mereka. Anak cowok saya ini waktu masih kecil rajin sekolah minggu, begitu SMP kelas 2 mulai mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Dia pahit sekali sama Tuhan Pak, ada masalah sedikit saja Tuhan yang selalu disalahkan. Saya tidak tahu anak ini bergaul dengan siapa. Anak ini melihat apa dalam diri ibu dan suami, ya. Anak ini melihat apa dalam hidup keluarga dan anak ini mendengar apa dari orang lain. Anak saya berhenti sekolah S2 SMP Pak, dia memang kritis sekali. Dia tidak menyukai pendidikan di Indonesia, dia banyak belajar dan baca dari dunia internet. Jadi kita ikutkan sekolah paket biar ada ijazah SMP. Oh iya Pak, dia dulu keluar sekolah karena kalau tertekan dengan keadaan yang dia tidak suka, dia sering pingsan di sekolah. Oh, kita periksakan dan disarankan rekam otak sudah 2 kali di rumah sakit yang berbeda hasilnya sama, yaitu otak anak saya aktif bahkan saat tidur. Oh, pantesan dia pintar ya. Jadi kalau tidur hampir selalu mengelindur Pak, dan tidurnya nggak efektif. Kadang tidur bisa jam 12, bisa 12 jam sehari, kadang cuma 4 jam, tergantung suasana hati. Waktu SMA, dia coba kuliah di psikologi di Surabaya, kami tinggal di kota kecil. Karena ingin tahu tentang dirinya, tapi akhirnya dia disarankan tidak lanjut kuliah karena ada percobaan bunuh diri. Dan itu diupload di IG-nya. Tahun lalu dia coba masuk ke sastra Inggris di Jogja karena memang fasih berbicara bahasa Inggris. Kembali dia gagal lanjut Pak karena kita cabut setelah ada rencana bunuh diri seperti di Surabaya. Oh ya Pak, selama di Jogja, papanya temani terus Pak selama 1 bulan di kos. Suami saya nggak sanggup karena saya sering pingsan dan merencanakan bunuh diri. Waduh. Kita masukkan ke rumah pemulihan setelah berkonsultasi panjang lebar dengan pemiliknya. Kita masukkan ke sana tanpa pemberitahuan dan dia di sana 6 bulan. Setelah itu kita ambil dan malah makin kepahitan lagi sama pendeta dan Tuhan. Saya dan suami kewalahan Pak meladeni omongannya anak saya dan tidak pernah puas dengan jawaban kami. Sudah coba berkonsultasi dengan psikiater 1 kali dan psikolog 2 kali, tapi nggak ada hasilnya Pak. Saya dan suami sudah berdoa selama 8 tahun Pak dan berpuasa juga. Sudah pernah saya ajak ke 1 pendeta dan 1 penginjil yang saya kenal supaya dia bisa cerita tentang unek-uneknya dan bertanya-tanya juga. Tapi menolak Pak. Saya sampai kadang putus asa Pak dengan pandangan yang makin sekuler itu. Kalau adiknya perempuan sih umur 16 tahun tetap rajin beribadah. Mohon sarannya Pak, bolehkah dia saya ketemukan dengan Bapak supaya dibina Pak dengan sabar. Supaya dibina Pak dengan sabar. Anak saya sebenarnya suka berdiskusi juga kok Pak.
komunikasi baik dalam hal ini. Begitu menyangkut Tuhan, saya sekarang komunikasi baik dalam hal lain. Begitu menyangkut Tuhan, saya sekarang diam saja, Pak. Itu bagus. Ibu jangan ngomong soal Tuhan lagi. Saya khawatir anak ini kurang kasih sayang yang tulus. Ibu jangan menuntut dia sembuh sampai dia merasa tertekan karena tuntutan untuk sembuh itu. Ibu mau, bapak mau, ibu dan suami maksud saya mau dia sembuh. Tapi jangan ngotot sampai malah menjadi tekanan. Dan ibu mengandalkan cara-cara dan kekuatan yang bisa dilakukan ibu. Tapi kurang benar-benar bergantung kepada pertolongan supranaturalnya Allah. Karena anak ibu juga orang agnosticism. Orang yang tidak percaya hal-hal yang tidak masuk logika. Jadi ibu jangan bicara soal logika kepadanya kalau tidak logis. Ya, Tuhan yang enggak logis. Apalagi anak ibu ini kepahitan. Tuhan pun disalah-salahkan. Ini sudah berat. Sekitar 3 bulan lalu anak saya pernah menunjukkan foto bapak ke saya sambil mengatakan ke saya, kenapa pendeta ini kelihatannya tidak disukai orang-orang? Tapi I don't care. Setelah itu nggak pernah cerita lagi. Itulah mengapa saya pagi ini teringat Pak Eras dan ingin konseling. Kenapa pendeta ini kelihatan tidak disukai orang-orang? Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Ya, nggak tahu deh. Mohon bantuannya Pak Eras, saya rindu anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh ya Pak, dia pernah 3 hari nggak makan minum supaya mati saja, tapi akhirnya mau makan setelah lemas dan kita bujuk. Temannya online banyak, tapi yang di dunia nyata nggak ada yang dekat. Oh, I will let it consume me, I will let it die, I will let it go. Aduh, kasihan ya. Ya, ID-nya. Mohon Pak, kalau boleh suami dan anak bisa ketemu dengan Bapak langsung kalau Bapak berkenan. Anda salah. Ketemu saya itu tidak jaminan langsung sembuh. Dan kemungkinan malah tidak. Malah lebih kepahitan. Sebab kalau sudah punya bad assumption, asumsi buruk, lalu sudah memiliki prejudis dan memiliki sikap stereotip negatif terhadap pendeta, itu nanti jadi masalah. Tidak puas. Ketemu 1 jam, ngomong 2 jam pun belum puas. Ibu dan bapak yang harus menyelesaikan ini. Ini persoalan. Saya sudah sering kali ketemu orang-orang seperti ibu yang berharap dalam waktu singkat sembuh. Tidak bisa. Ibu yang nanti akan dilayani oleh orang saya, orang cerdas dan rohani, akan mengarahkan ibu. Ya. Oke, saya baca dulu ya. Pak, waktu saya tanyakan ke psikiater, katanya anak saya kepribadian ambang. Psikolog satunya ngomong anak saya bipolar. Ya. Bipolar itu ada pribadi ganda juga, maunya diem, mau di kamar, nggak mau keluar. Ya, pribadi ambang itu artinya ya orang yang tidak memiliki keteguhan. Gampangnya begitu. Psikolog yang satu lagi bilang anak saya pinter, ada 2, bisa jadi musibah. Jadi berkat, wah saya takut sekali Pak. Pernah minum obat 3 bulan ketika konsultasi dengan psikiater, kemudian minum obat lagi selama 6 bulan waktu di rumah pemulihan Kristen, setelah itu tidak mau lagi. Tapi memang sepertinya minum obat tidak mempengaruhi banyak. Hanya tidurnya aja yang lebih lama. Maaf ya Pak, merepotkan Bapak dengan persoalan keluarga saya. Oh enggak, saya nggak merasa dilelahkan. Memang pekerjaan saya begini. Kalau nggak ada orang melelahkan saya, ibarat warung, saya ini warung yang nggak laku. Tutup nanti. Saya senang. Saya senang. Saya membayangkan kalau ini anak saya bagaimana. Dan saya juga punya kepedulian yang harus serius benar untuk ibu. Maka tadi ibu akan pasti dihubungi orang saya yang sangat mampu mengerti hal ini. Termasuk ada psikolog-psikolog yang akan pasti nanti dimintai kejelasan dari orang saya, ya bisa. Tapi yang penting ibu jangan ngotot menyembuhkan dia dengan cara ibu. Jangan ada kesan mau ngotot gitu, kayak dia itu orang sakit gitu. Ibu jangan perlakukan dia seperti orang sakit. 1, 2, jangan menunjukkan memaksa dia sembuh. Jalan saja dengan rileks. Dan selain itu mengandalkan Tuhan, ya. Maaf ya Pak, merepotkan Bapak. Enggak, saya lelah sekali Pak, saya mengerti Ibu lelah. Hati saya sangat sedih.
8 tahun Pak, dan anak saya ini malah makin jauh dari Tuhan. Tuhan bisa berbuat hal yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita sudah berusaha, nanti ada bagian Tuhan. Jangan mencoba mengambil bagian Tuhan. Bagian Anda penuhi dulu, nanti bagian Tuhan akan penuhi. Malah sudah 1 tahun nggak mau kita ajak. Dulu masih ada sungkan-sungkan, kadang-kadang 2 bulan sekali masih mau. Sambil minta uang 1.000, 100.000 kalau ikut ke gereja. Kasihan anak ini loh, hatinya gelisah karena tidak berpengharapan. Saya menawarkan Tuhan Yesus kepadanya, jangan ngomong Tuhan. Tapi dia selalu menolak Anda. Dia menganggap Tuhan tidak maha kuasa karena tidak pernah mendengarkan doanya. Tuh, ya kan? Jangan ngomong tentang Tuhan. Jadi Anda malah membuat Tuhan itu murahan. Ketika kita bicara tentang Tuhan kepada orang yang memang lagi kepahitan tentang Tuhan, kita membuat Tuhan itu murahan. Kalau untuk orang lain bukan anak ya, jangan membuang mutiara kepada babi. Tuhan itu mutiara, jangan kita buang kepada orang yang tidak menghormati Tuhan. Dia merasa Tuhan harusnya tidak membuat dia mengalami penderitaan batin dan sakit jiwanya. Ya pasti, karena dia sedang jiwanya sakit. Dia merasa Tuhan yang membuat dia begitu. Tapi lumayan dia masih menyebut nama Tuhan. Kalau agnostik yang sangat akut, udah nggak percaya Tuhan itu ada sampai jadi ateis. Dia ingin dijumpai Tuhan secara langsung kalau memang Tuhan itu ada. Oh bagus, bisa ini. Bisa. Tapi ibunya jangan terlalu ngotot menunjukkan penekanan atau pemaksaan ya. Supaya dia sembuh, Tuhan akan menolong. Saya lihat ibu ini orang yang layak, pantas ditolong Tuhan. Suatu kali kira-kira 2 tahun yang lalu ngomong apakah dia harus bunuh diri, dulu baru ketemu Tuhan. Dia pernah loncat dari lantai 2 Pak, dan tulang belakangnya hampir patah sampai tidak boleh beraktivitas berat selama 6 bulan. Seringkali ngomong buat apa hidup kalau cuma hidup begini begitu saja. Hampir selalu mengeluh setiap saat dan ingin mati diucapkan berkali-kali dalam sehari. Kalau dia ngomong tentang bunuh diri, ibu jangan berkata, oh nggak boleh. Ibu diam dulu. Salah itu nggak boleh ya nak, nggak usah. Diam dulu. Dia ngomong kalau orang yang pintar biasanya seringkali ingin bunuh diri. Ibu jangan jawab. Saya menduga karena semakin banyak dia tahu informasi tentang dunia ini, dia makin kosong hatinya. Ya, itu setan caranya begitu, merusak orang. Seandainya mungkin ada seseorang yang mau diajak diskusi dengan sabar, mungkin akan lebih baik. Itu hanya pikiran saya ya Pak. Karena saya bukan orang pintar Pak. Anak saya kadang ngomong saya ini lemot. Kalau ajak ngomong, iya ibu dianggap lemot karena dia cerdas. Dan ibu tidak secerdas dia dalam mempelajari keadaan perkembangan dunia. Lemot kalau diajak ngomong, nggak cepat nangkep. Oke, sekali lagi maaf ya Pak, saya merasa sedikit ringan dengan bercerita. Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga. Saya tidak ingin ibu hanya sedikit ringan. Ibu akan menjadi kuat. Yang pertama, anak ini perlu perhatian khusus, kasih sayang khusus, tetapi tidak harus kelihatan terang-terangan. Justru ketika ibu memperhatikan dia secara berlebihan, dia terintimidasi. Dia terintimidasi, apalagi kalau sudah ada usaha seakan-akan dia orang sakit yang harus sembuh. Dia terintimidasi. Itu salah loh Bu. Nah ibu jangan banyak ngomong tapi tunjukkan kasih yang tulus. Dia tidak bisa lawan menghadapi orang yang lemah lembut kasih. Sampai dia berkata, yang kubutuhkan hanya mama. Oke dia nggak butuh Tuhan. Oke dia nggak butuh yang lain, tapi dia butuh mamanya. Tapi kalau mamanya mengintimidasi, papanya mengintimidasi, selesai deh. Dia nggak punya siapa-siapa. Ya, masalah ibu ini menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang lain juga bisa mendengar, lalu jawaban-jawaban saya bisa dipetik. Ngadapin anak yang over begini, tidak boleh kita ikut over. Oke? Nanti akan dihubungi oleh staf kami untuk ibu khusus. Ya, oke. Kami ikut memikul beban ibu. Sejauh yang bisa kami lakukan. Kami ada psikolog, ada psikiater yang nanti akan ikut memberikan sumbang pikiran. Ya, oke. 08170014 dan seterusnya dari ibu-ibu usia 53 tahun di Tangerang. Salam Pak Erastus yang kami kasih, saya berusia 53 tahun dari Tangerang Pak.
Pak Eras, mohon bantuan Bapak, saya memiliki seorang putri berusia 21 tahun yang sering memiliki pertanyaan-pertanyaan yang aneh di kepalanya yang jika disampaikan kepada saya bingung harus memberi jawab atas pertanyaan tersebut. Pada suatu kesempatan ketika saya sedang ngobrol santai dengan anak saya dan saya mengingatkan dia untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab dengan teratur, anak saya senang membaca buku-buku sekuler dan sekolah dalam dan luar negeri, tapi jarang sekali membaca Alkitab. Saya katakan, ya mami takut kalau nanti kamu tidak berubah, kamu tidak akan kenal dan ditolak sama Bapak dalam Tuhan Yesus dan tidak masuk LP3, apalagi masuk rumah Bapak Yerusalem Baru. Itu maksudnya, ya mami takut nak kalau kamu tidak berubah, kamu tidak dikenal Tuhan, ditolak Bapak di surga, ditolak Yesus, dan tidak masuk LP3, langit baru bumi baru, tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, tidak masuk rumah Bapak, ya, gitu maksudnya ya. Lalu anak saya bilang begini, kok bisa ya Allah menciptakan neraka di mana manusia yang berdosa akan dihukum selama-lamanya dalam keabadian? Saya bisa mengerti dan merasa pantas kalau setan yang sudah hidup dan berdosa kepada Allah selama jutaan tahun dihukum dalam neraka selama-lamanya. Tapi manusia kan hanya berdosa selama puluhan tahun. Tapi kok Allah tega ya kalau mereka dihukum selama-lamanya di neraka? Saya menjawab bahwa Allah tidak pernah menginginkan seorang manusia pun binasa. Karena itu Bapak mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus kita sehingga kita bisa memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Tapi anak saya malah menjawab, terus kenapa Allah menciptakan neraka? Aduh, hati saya sedih sekali mengapa anak saya tidak bisa melihat kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi dia malah berpikir bahwa Allah itu kejam. Ini gambar nangis nih. Saya jawab dulu ya sebelum saya teruskan, takut nanti saya lupa. Begini saudara, untuk membuat rangkaian jawaban terhadap orang-orang yang bertanya ini itu tidak bisa dalam satu kalimat. Harus penjelasan yang panjang lebar. Pertanyaan seperti itu pun juga muncul di dalam diri saya, tidak hanya muncul dalam diri anak-anak seperti itu, dalam diri saya pun juga muncul sebenarnya. Muncul. Tapi saya bisa menjawab dan bisa menghayati ketika saya melihat keseluruhan kebenaran Alkitab. Ya, ada hal-hal yang harus diketahui secara lengkap dan utuh. Menghadapi anak-anak seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan. Tidak bisa. Mami, ini mami ya, ibu ya. Jangan ngotot berdebat. Tunjukkan perhatian dan kasih. Ya. Bagian ibu harus ibu penuhi. Perhatian, kasih, tindakan, perbuatan gitu. Lalu suruh dia mendengar khotbah saya. Khotbah saya logis. Dan apa yang ibu tulis ini sangat berarti untuk saya. Kenapa? Karena saya mulai mendapat gambaran supaya saya bisa menjawab kalau anak-anak muda tanya seperti ini. Ya, neraka itu jangan dibayangkan itu satu alam di mana bumi ini nanti akan jadi lautan api. Ya. Dan apa itu pengertian binasa? Apa itu pengertian selamanya menurut Alkitab? Nah itu juga harus dipahami dengan benar. Melihat bahasa asli dan konteks, nah itu harus jelas. Nah sekarang saya tidak sedang menjelaskan. Hanya pasti dalam keadilannya Allah akan menghukum orang bersalah dan menyelamatkan orang yang mau percaya. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya, artinya taat. Jadi soal selamanya atau tidak, bagaimana keadaan neraka itu kita nggak perlu tahu. Tetapi yang penting terpisah dari hadirat Allah itu sudah celaka, melampaui dari penderitaan bentuk apapun. Maka jangan coba-coba membuat gambaran di neraka nanti kita digorok lehernya lalu putus atau nyambung lagi digorok lagi. Itu yang begitu-begitu itu bikin kacau. Saya tidak pernah mengajarkan yang begitu juga makanya. Pokoknya neraka terpisah dari Allah.
neraka itu bumi ini, dan itu saja prinsipnya. Oke? Apa yang salah dalam cara suami dan saya dalam mendidik anak? Mungkin tidak salah, Bu. Dunia lebih kuat menguasai anak-anak kita. Dan kita memang sejak dini kurang kuat, kurang strict, kurang tegas membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Tapi sudahlah, yang masa lalu tidak perlu kita pikirkan. Dari anak kami masih kecil sudah diajarkan untuk berdoa dan baca Alkitab, tapi dia sering malas dan banyak alasannya. Ya, pasti juga alasan mengapa dia malas. Banyak mainan misalnya. Suasana hadirat Allah tidak kuat dalam rumah misalnya. Iya. Saya juga punya anak-anak, Bu. Anak-anak. Anak-anak saya juga punya game, punya mainan, juga bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Sama. Yang dulu juga anak saya pernah meragukan. Jadi pendeta itu, dia berkata kepada istri saya, kenapa mama menikah dengan pendeta? Itu berarti ada kecurigaan terhadap saya. Tapi sekarang dua-duanya jadi pendeta. Bisa ya? Oh, ini saya tidak menyamakan. Tapi saya berjuang bagaimana hidup saya tanpa perkataan mempengaruhi anak saya. Salah satu buku hariannya yang dia tulis, dia berkata, Papa saya tidak mengajari saya berdoa. Papa saya tidak menyuruh saya berdoa. Secara keras maksudnya. Tetapi jam 2, jam 3 pagi ketika saya meminjam toiletnya, saya melihat dia berlutut. Dia melihat papanya berlutut. Itu. Ya. Oke, kita nggak boleh samakan, tapi ini pengalaman hidup saya. Padahal suami saya dan saya sedang terus berjuang supaya kami bisa mengalami perubahan kodrat dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak menjanjikan, Bu, tapi kalau Ibu serius seperti ini, dia nggak jauh dari kerajaan surga. Kalau Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Tuhan mengasihi orang yang Ibu kasih. Kami tidak mau banyak bicara dengan dan berdebat dengan anak kami, tapi berharap dia dapat melihat kebenaran hidup kami berdua. Bagus. Kami rindu supaya kami bertiga bisa sama-sama masuk rumah Papa atau paling tidak ke LB3. Bagus. Saya sering sekali mendengar banyak khotbah-khotbah Bapak setiap harinya, dan saya sering juga meminta anak kami untuk ikut mendengar. Dia kadang mau mendengar tapi dia bilang khotbah Om Eras bagus, tapi saya bosan karena yang dibahas sama terus. Bukan sama. Sama betul, tapi kedalamannya beda. Saya sangat sedih dengan keadaan anak saya ini. Saya perhatikan yang bicara bukan hanya anak-anak. Orang sekitar saya pun juga ada yang berkata begitu. Akhirnya di antara mereka meninggalkan saya. Tapi makin banyak orang juga ikut saya, dan makin banyak orang yang setia juga. Tidak pernah berkata sama, enggak. Makin dalam. Maka jangan hanya pakai rasio, pakai naluri juga, pakai perasaan, pakai pikiran. Pikiran roh, bukan hanya pikiran daging kita. Kalau pakai pikiran daging akan berkata sama saja, dan orang begitu rata-rata sombong. Ya sombong. Bahkan seandainya yang saya sampaikan sama pun juga harus terima. Seandainya, persis. Anda sudah lakukan belum? Pak, mohon saran dan petunjuk Bapak, apa yang harus kami perbuat dalam menghadapi anak kami. Terima kasih. Tadi saya katakan, jangan banyak ngomong, udah benar. Jangan mengintimidasi dia, ayo ke gereja, jangan maksa. Sekali-kali boleh. Tunjukkan kasih, perbuatan, keagungan, kewibawaan anak Allah. Kalau Anda debat-debat, kewibawaanmu malah rusak. Tunjukkan kewibawaan, dan itu prinsip. Ketika dia melihat prinsip kokoh kuat dari orang tuanya, dia akan bertanya, apa yang membuat papa mama saya begini? Saya belum pernah ketemu langsung Presiden Soekarno. Dan saya bukan orang politik. Dari kecil juga saya tidak terlalu memusingkan politik. Tetapi orang tua saya pecinta Soekarno. Presiden Soekarno. Saya setelah dewasa, saya cinta Soekarno loh. Nggak ada urusan dengan Pak Karno, Presiden Soekarno. Tapi saya cinta dengan presiden ini. Kenapa? Nggak tahu, karena papa saya sayang Presiden Soekarno. Saya ikut sayang gitu saja. Lakukan itu. Ibu sayang Tuhan Yesus, anakmu akan ikut sayang Tuhan Yesus. Tunggu waktunya. Ibu usahakan menjadi teladan contoh yang baik. Ibu berubah, ibu mencintai Tuhan. Bagian yang ibu harus penuhi, ibu harus penuhi. Dan bagian yang Tuhan harus penuhi, dia akan penuhi. Tuhan memberkati.